Ya Mas Pangi, kalau masyarakat kan lihatnya kan simpel-simpel aja, nggak mau terlalu rumit lah. Kalau sampai Pak SBY ngomong langsung, ini berarti publik bertanya, jadi benar ada kudeta? Atau jangan-jangan kudeta hanya kemasan, ada maksud dibalik ketika ini isu digulirkan? Ya tidak hanya soal isu digulirkan Mbak Caca, cuma ini kan Demokrat akan menjadi perbincangan opini publik, akan menjadi isu yang akan dibicarakan banyak orang. Nah, pada hal yang demikian tentu ada konsekuensi logis pada gelembung popularitas, racikan elektoral, elektabilitas partai. Nah, kalau ini Caca, kalau ini bisa di-maintain dengan baik dan KLB ini mengalami patahan di tengah jalan, Demokrat berhasil menjadi partai oposisi yang moncer, karena partai koalisi dianggap sudah redup, karena dianggap popularitasnya rendah, maka Demokrat lah waktunya yang paling masa keemasannya gitu. Nah, karena dia selalu menjadi perbincangan. Nah, itu keuntungan. Tapi kalau KLB-nya gol, ya itu nasibnya akan sama dengan partai-partai sebelumnya. Yang kedua, Cak, saya ingin katakan bahwa kalau partai diterpa isu KLB, dualisme, kemudian ujungnya selalu Menkumham memutuskan yang menang adalah KLB. Ya. Nah, itu terjadi pada presiden sebelumnya Golkar, P3, dan seterusnya. Yang ini saya bertanya, Cak, di negara mana, coba tunjukkan sama saya, dalam sistem presidensial murni verifikasi, bahwa Menkumham lah yang mengesahkan partai, karena ada celah KLB di situ. Karena saya boleh dikoreksi, Cak, ya, nggak ada di negara manapun saya komparasi bahwa mengesahkan kepengurusan partai itu adalah Menkumham. Ya. Karena Menkumham adalah pembantu presiden, sumber kekuasaannya adalah presiden. Bagaimana mungkin presiden itu adalah direkrut oleh partai politik. Jadi posisi partai politik itu di atas presiden. Ya. Nah, sekarang kepengurusan partai disahkan oleh Menkumham. Ini yang kemudian menjadi demokrasi sistem presidensial murni kita nggak berjalan dengan baik, Cak. Sehingga fenomena dualisme kepengurusan, kemudian terjadi KLB, Munaslup, kemudian ujung-ujungnya disahkan oleh Menkumham, ini menjadi presiden buruk ke depan, Cak. Ini harus dihentikan. Nah, menurut saya, Cak, presiden bisa hentikan itu semua kalau beliau sebetulnya punya keinginan ingin menjadi bapak dari semua partai, ingin menjadi negarawan. Beliaulah yang bisa menghentikan ini, Cak, semua. Ya. Termasuk Pak Presiden juga bisa menghentikan kemarin dinasti politik. Kalau beliau punya niat untuk menghentikan Gibran, atau menantunya Bobi supaya tidak menjadi kepala daerah, hanya dia yang bisa menghentikan itu. Tapi dia tidak menghentikan itu. Beliau tidak punya legasi baik yang dikenang di masa depan. Itu yang saya khawatirkan, Cak. Nah, saya inginnya Presiden Jokowi ingin punya negarawan di sini supaya KSP ini ada Muldoko, mestinya kan ada konsekuensi logis kalau beliau membuat seperti ini. Maksudnya ya, presiden diminta turun tangan juga di sini? Bukan turun tangan, ada kata-kata sedikit untuk menghentikan ini. Perkataan. Ya. Tapi kan kita nggak mendengar diksi frasa, ada kata-kata presiden kan nggak ada, Cak. Kalau surat nggak dibalas kan nggak ada masalah. Tapi misalnya presiden bilang saya sebagai bapaknya bangsa, saya punya keinginan untuk bagaimana partai ini dibangun. Karena kalau dualisme, Cak, kalau KLB, itu partai mesinnya rusak. Saya sudah menangkap. Partai juga rusak, Cak. Nggak ada partai yang dualisme itu elektabilitasnya moncer, Cak. Intinya begini ya, mungkin Bang Kabar Indonesia Malam. Kalau tadi Bang Abalin bilang pernyataan Pak SBY nggak ada pengaruh apa-apalah ke presiden. Tapi ke Pak Muldoko ini mengingat yang ngomong langsung Pak SBY, Mas Pangi, bagaimana? Iya, memang banyak pertanyaan kenapa harus Pak SBY yang turun gunung gitu. Ya, itu tentu bisa Demokrat yang bisa menjawab. Yang kedua, memang kepemimpinan Demokrat dulu kan adalah Panglima Jenderal, ya. Sekarang kan Mas Ahy itu terakhir itu jabatan beliau pensiun dini dari perwira, ya. Nah, artinya yang jenderal-jenderal ini pertanyaan apakah meragukan kemampuan AHY atau memang IBAS dianggap selama ini karena beliau sudah teruji di legislatif, orang sipil, maka yang jenderal merasa aman. Karena ada gengsi jenderal nggak siap dipimpin misalnya oleh perwira misalnya. Apakah itu mungkin terjadi juga atau tidak? Itu asumsi persepsi yang bisa berkembang juga. Yang kedua adalah kita tentu ingin mengawal demokrasi. Demokrasi yang berjalan ini semestinya adalah bagaimana supaya
bahwa kualitas demokrasi ini bagus, jangan sampai kemudian terjadi sesuatu yang misalnya kondisi yang kita tidak inginkan selama ini. Karena kalau kita komparasi dengan pemerintahan sebelumnya, itu kan dualisme kepengurusan, kemudian SK Menkumham, kemudian terbentuk KLB yang disahkan, itu kan hampir tidak terjadi. Nah, kalau pengurusan 5 tahun pemerintahan, hampir 7 tahun pemerintahan sekarang, itu terjadinya pembelahan di partai, dualisme itu seringkali terjadi. Nah, ini tentu akan berbahaya terhadap demokrasi kita. Alasan KLB ini tentu banyak pertanyaan Mbak Caca. Kalau KLB biasanya kan evaluasi dari hasil riset dan survei. Kalau surveinya rendah misalnya, kemudian banyak capaian dari Demokrat nggak tercapai, wajar ada KLB. Supaya kita lebih simpel ya, sebenarnya begini, kalaulah ketika Mas Ahy ngomong mengenai isu kudeta, diklarifikasi dengan Pak Muldoko tidak benar itu. Sekarang ketika SBY yang ngomong, ini menandakan ini persoalan serius atau bagaimana? Bahwa benar adanya kudeta dan relasi Pak Muldoko di dalamnya? Ya, ini kan bagian dari ujian di internal Demokrat, apakah mampu menghadapi gerakan KLB ini bisa mengalami patahan di tengah jalan atau tidak. Kalau ini kemudian gagal, maka dianggap candu kekuasaan untuk mengambil alih partai yang dianggap seksi karena elektabilitas partai ini terus moncer, terus bagus. Kemudian semua orang pasti berkeinginan untuk mengambil alih partai dengan cara ini. Dan pertanyaan selanjutnya, dalam sistem presidensial murni, dalam demokrasi kita, maka kekuatan oposisi menjadi sesuatu yang penting, oposisi yang efektif. Nah, kalau nanti partai ini KLB anggaplah berhasil misalnya, diambil alih oleh orang yang tidak menginginkan AHY sebagai ketua umum, kemudian ketua DPC berganti, ketua DPD berganti, yang seperti yang dikhawatirkan oleh Pak SBY, maka apakah betul Partai Demokrat akan menjadi oposisi ke depannya? Nah, kalau hanya tinggal PKS kan ini akan merepotkan kita ke depan, bahwa tidak ada kekuatan penyeimbang yang kuat di menjadi partai oposisi gitu. Bang Abalin, kalau misalnya Bang Ali, kalau misalnya KLB ini gol, siapa yang punya garansi? Bukan, dengar dulu. Dari mana bisa gol? Dari mana bisa gol? Kalau seandainya gol gitu. Ini waktunya sudah singkat banget ya. Bang Abalin, mohon maaf, Mas Lagi mohon maaf. Intinya begini.